Halo, perkenalkan aku Ilham. Aku ada masalah sama motor Vixenku. Air radiatornya keluar nyiprat ke mesin-mesin. Sumbernya sih dari selang itu yang di dalam. Reviewnya bisa aku kasih lihat. Nah, ini dari kebocorannya itu efeknya. Kebocorannya sih dari dalam selang itu. Aku langsung berpikir masalahnya itu di mana ya? Dari termostatnya atau aku mau cek dulu lah biar saya tahu, biar sama-sama kita tengok. Ya mana tahu belum mengalami, ya mungkin dari video ini bisa ada informasi. Ini penampakan dari hasil kebocoran. Oh, ini ada selang pecah atau robek nih. Mungkin karena faktor usia juga ya, soalnya Vixenku tahun 2003. Akhirnya tes semua. Sanksi juga sih kalau pas jalan, takutnya ada apa-apa. Tapi lampu engine mesin di panel atas tuh nggak hidup sih, berarti kan termostatnya nggak bermasalah ya kan. Perlu diuji juga sih termostatnya itu bermasalah atau enggak. Ada dua langkah ya cara nguji menurut informasi. Tentu ya langkah pertama yang ringan, yang simple, nggak menggunakan alat-alat kunci. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk memeriksa termostat ini dengan simple ya, bisa kita perhatikan aliran atau sirkulasi air dalam radiator itu ya. Yang pertama itu kita harus membuka tutup radiator ini. Nah, airnya itu masih kondisi tenang dan mesin belum hidup. Yang selanjutnya itu kita harus perhatikan juga ya, pada saat mesin dihidupkan dan masih dalam kondisi dingin ya, air yang di dalam radiator itu juga belum ada pergerakan ya. Setelah mesin mulai ada suhu panasnya atau temperatur kerjanya, itu menurut informasi termostat akan membuka ya sekitar 10 derajat Celcius. Nah, setelah itu aliran yang di dalam radiator juga mengalir, juga bersirkulasi. Katanya termostat itu membuka penuh itu sekitar 80 derajat sampai 95 derajat Celcius. Ya, itu informasi dari Google ya, orang-orang otomotif di sana. Ya, langkah kedua yang selanjutnya itu ya agak ribet ya. Kita harus membuka tutup termostat ini ya. Kita buka, terus kita ambil termostatnya yang di dalam ya. Untuk eksperimen yang ini sebenarnya kita juga harus memerlukan termometer ya, biar kita tahu kita itu mulai bekerja dan termostat itu secara penuh membuka. Ya mungkin agak ribet memang. Untuk langkah kedua ini kita harus juga sediakan panci untuk merebus ya. Setelah kita rebus, kita juga harus perhatikan ada pergerakan atau tidak. Nah, jika dari dingin ke panas ada pergerakan, itu ya berarti normal. Dari tertutup hingga terbuka ya. Karena selang ini yang membuat air radiator itu berserak kemana-mana, yang bisa kita sama-sama itu pecah, maka aku akan, untuk menghemat biaya, aku akan memotongnya, terus aku masukkan kembali ya. Berhubung selang ini berfungsi sebagai saluran air radiator yang berlebihan, selang ini menuju ke tabung reservoir, yaitu tabung tangki cadangan air radiator yang di sebelah sana. Jadi aku lakukan sekarang biar supaya motor ini aku bisa pakai lagi untuk kegiatan kuliah besok.
dulu nih. Sebelumnya sih pernah juga ya bocor keluar, tapi dari selang input yang sebelah sana, keluar dari bawah sini. Aku biarkan aja ya, rupanya sembuh sendiri. Wih, agak susah nih. Sebenarnya sih seharusnya sampai sini, cuma berhubung selangnya udah pendek, udah mentok, nggak bisa ditarik lagi. Nih, saya kira cukup sampai di sini. Nanti lain kali aku beli yang baru, punya mobil. Punya mobil kan agak panjang, jadi bisa divariasikan seberapa ukuran yang di dalam sana. Jadi ketika ini di sini pecah lagi, bisa kita kondisikan. Oh ya, apa ya, aku tutup. Nanti kan aku mau uji ini memang yang bocor atau termostatnya yang rusak. Aku akan menguji langkah simpelnya dengan cara memeriksa aliran dalam radiator itu. Nanti bisa kita saksikan bersama. Mungkin di kamera agak kurang jelas ya, cuman aku aja yang jelas nih. Sebenarnya untuk pemeriksaan termostat ini di semua bisa, yang penting ya punya pendingin berradiator gini ya. Oke, aku akan menguji coba ya. Kalau untuk langkah memeriksa termostat yang secara simpel ini akan saya lakukan ya. Yang pertama, kita hidupkan mesin. Selanjutnya kita perhatikan air radiator mengalir atau tidak. Ini masih kondisi dingin ya, mungkin belum ada suhu kerjanya, suhu panasnya, dan masih mesin kondisi dingin ini air masih tampak tenang, belum ada tanda-tanda mengalir gitu. Kurang jelas nih ya, nggak nampak pula kamera handphone sih. Ya, sudah mulai panas, kayaknya sih udah ada sedikit perubahan di air itu, mulai berputar dia. Ya, kita tunggu ya, mulai ada gelembung ya, air sudah mulai seperti pasang di laut ya, mulai naik. Apa yang akan terjadi ya, air naik, perubahan air naik. Tunggu sampai berapa menit kira-kira ya, 3 menit lah ya, mulai penuh airnya tuh lama-lama ya, air mulai tumpah, mulai jatuh, sudah hampir berujung tutup radiator ya. Ini sudah 3 menit ya. Aku akan tunggu apa reaksi selanjutnya. Kalau kipasnya hidup, berarti kan ada pergantian sirkulasi air, terus termostatnya itu menggantikan air yang di dalam radiator, yang dari radiator menuju ke blok silinder. Sepertinya airnya akan jatuh, tapi akan saya biarkan dulu apa reaksi selanjutnya. Sekaligus menunggu apa yang terjadi, juga menunggu kipasnya hidup. Oh, air tumpah. Kelihatan sih airnya yang di dalam tuh ada sedikit kayak mutar-mutar, berarti mengalir. Aku akan menunggu kipasnya sampai berputar. Aku rasa sih air yang di dalam blok silinder ini udah mencapai titik didih ya. Tapi kenapa belum ada pergantian air? Kalau dia pergantian air, otomatis kan air yang penuh ini agak sedikit berkurang. Oh, dan ternyata kipasnya hidup dan airnya juga mengalir ya. Jelas airnya juga mengalir, tidak penuh yang seperti tadi. Kipasnya hidup, berarti termostatnya bekerja. Dan ini
airnya tadi yang tadinya penuh jadi sat. Oh, dan kipas ternyata sudah mati. Dan kita lihat lagi airnya sat ya, seperti normal saat mesin masih dingin ya, berarti termostat memang bekerja. Sayang ini hanya pengamatan dari luar saja ya. Kalau untuk langkah kedua sih biasanya kita akan lebih jelas melihat termostatnya bekerja atau tidak ya. Oke, berarti langkah pertama itu cara hanya memperhatikan sirkulasi di dalam air radiator ini. Sudah ada sedikit gambaran sih, berarti motorku nggak bermasalah di termostatnya. Oke, langkah pertama ini tidak wah gitu. Oke, aku bersyukur juga termostatnya nggak bermasalah, jadi ya nggak perlu bongkar lagi. Mungkin ya sampai segini saja sih ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi masalah lagi. Oke, berarti jadi kesimpulannya motorku ini tidak rusak termostatnya, hanya saja kerusakannya ada di selang buang ke reservoirnya ini aja. Jika video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi bagi kalian bisa like. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.